Jamaah meminta Ustadz Somad tausiah di Danau Maninjau. Siapa yang mau minta ceramah nih Pak? Ada bapak-bapak, dia punya cerita khusus untuk Ustadz. Gimana ceritanya? Bapak ini sudah diponis dokter rumah sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, bawa balik ke rumah karena tak ada harapan hidup. Kalau dibiarkan di ruang ICU menghabiskan duit, karena pakai alat untuk membantu jantung berdetak saja, napas naik turun. Bagus, bawa balik. Ya dokter, bawa aja lah balik. Cabut alat, bawa balik, mati. Begitu alat mau dicabut, pas malam terakhir tiba-tibanya terduduk. Dokter pun heran, kenapa bapak terduduk? Saya pun heran, saya bertanya, apa yang membuat bapak terduduk waktu malam di rumah sakit itu? Waktu saya sedang koma di rumah sakit itu Pak Ustadz, masih koma, belum titik lagi. Waktu sedang koma itu tiba-tiba datang Ustadz Somad. Aku datang, iya. Terus apa aku bilang? Ustadz bertanya, kapan tablik akbar? Maka aku pun terduduk, aku sadar, anak biniku bertanya, kenapa bapak sadar? Karena Ustadz Somad datang bertanya, kapan tablik akbar? Nah, inilah maka awak buat halal bihalal di Maninjau Pak Ustadz. Lama saya berpikir, kenapa dia ingat saya? Akhirnya saya tanya, bapak kalau malam apa nampak tonton? Ceramah Ustadz. Kalau berangkat dari rumah ke kantor sampai ke Rajoan apa dengar? Video Ustadz, MP3 Ustadz, itu selalu rupanya baru saya paham. Apa yang sering kita tengok, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita pikirkan, itulah yang akan datang nanti waktu kita koma. Jadi kalau orang yang suka sholawat, itu yang terngiang di telinganya nanti waktu koma. Salatullah, salamullah, ala toha. Ingat dia pada Allah. Orang yang suka lagu religi itu juga datang. Tapi orang yang suka lagu macam-macam itu juga datang waktu dia sedang di ruang ICU itu datang. Datang dari sebelah sini. Siap-siaplah. Udah tahu lah itu kemana arahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini bapak boleh tersenyum, ibu boleh tertawa, tapi nanti saat terbujur kaku di ruang ICU, barulah ingat apa yang disampaikan Abdul Somad. Yang kelima adalah fastaghfirullah lidzunubihim, memperbanyak istighfar. Sependek-pendek astagfirullah, 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 astagfirullah. Agak panjang astagfirullahalazim. Lebih panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terpanjang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tapi jangan karena mengejar target. Nah, ini banyak juga orang istighfar ngejar target karena kata gurunya 1 hari 100, mau cepat. Akhirnya beristighfar macam dapat bakwan panas. Namanya istighfar lip sync. Nah, istighfar dengan suara keras bagus. Bangun tengah malam menangis, diredupkan lampu macam iktikaf di Masjid Al-Falah, bagus. Iktikaf di Masjid Usuluddin Cepron lampunya terang, susah menangis. Kalau lampunya redup dimatikan, nangis. Kau kenapa menangis? Entah. Tengok kanan nangis, kiri nangis. Aku sogan nangis, aku nangis pula. Tak apa-apa, proses latihan. Kau kenapa menangis? Toples belum berganti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memperbanyak istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Memperbanyak istighfar, membukakan pintu ampunan Allah. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka akan turun air hujan.
di antara menurunkan hujan adalah memperbanyak istighfar. Wa yumdidukum bi amwalihi wa banin. Kamu dapat harta dan dapat anak. Jadi yang lama tak punya anak juga memperbanyak istighfar. Diberi Allah jalan, macam-macam jalan. Bisa dijadikannya mesin lama itu berfungsi atau digantinya mesin baru. Saya mancing aja, kira-kira ibu itu tersenyum apa tidak? Senyum juga, cuma agak pahit sedikit. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar? 3 janji Rasulullah. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitan hidupnya dikasih Allah kelapang. Wa min kulli hammin faraja. Segala kesusahan hatinya diberikan Allah kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Gimana istighfar nih Pak Ustadz? Saya selalu mengamalkan 3. Yang pertama, kalau subuh istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Sebagai amal pokok. Nanti yang lain itu tambahan. Ambil tasbih, istighfar 100. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Habis itu sholawat 100. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu la ilaha illallah 100. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau bergoyang kepala awak, goyangnya kemana Bu ya? Ke jantung. La ilaha illallah, ke tangkai jantung. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal. Idza shalahat shalahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal sekepal nih baik, yang lain ikut jadi baik. Kalau dia rusak, yang lain ikut jadi rusak. Jantung. Tapi kata guru kami hati Pak Ustaz. Terserahlah, kita pakai dua-duanya, jantung hati. Karena hati itu di tengah ini liper namanya. Kalau yang menggerakkan darah menyembur ke otak itu jantung. Qalb itu jantung. Jantung itu bolak-balik dia. Sebagaimana fungsi jantung dalam badan, begitulah jantung di alam ruh. Maka dia mesti banyak mengingat Allah, maka hentakannya ke situ. La ilaha illallah. Pasti mengusir tempat setan. Setan berbisik tak di telinga, di jantung. Alladzi waswisu fi sudur, bukan di telinga. Yang berbisik di jantung. Fi sudurin nas, di dada. Dada kiri, dada kanan. Yang mana? Yang kiri, jantung. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala fil jasadi mudghah, dalam diri ada segumpal. Idza shalahat, kalau dia baik, yang lain ikut menjadi baik. Sebagaimana jantung kalau sudah baik, sehat. Tapi kalau, makanya tak ada orang, si anu tahun lalu Ramadan sama kita, ya. Sekarang mana dia? Meninggal. Kenapa? Serangan jantung. Tak ada. Kenapa sih? Kena kurap. Tak ada. Terakhir yang keenam, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak melanjutkan perbuatan dosanya. Titik, stop. Sebelum Ramadan pernah berzina, taubat. Sebelum Ramadan pernah pakai sabu-sabu, berhenti. Alhamdulillah kawan saya itu dulu pakai sabu Pak Ustaz, sekarang berhenti. Terus pakai ganja. Sebelumnya pernah melakukan perbuatan jahat ke dukun, berhenti. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, memperbaiki imannya, wa amila amalan sholihah, beramal soleh. Kalau 3 ini dia lakukan, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang dosa-dosa dulu, diganti Allah dengan yang baik-baik. Bukan sekedar diampunkan dosanya. Nabi Allah tak mengatakan hilang dosanya. Nah, diganti Allah yang buruk-buruk dengan yang baik-baik. Dengan syarat taubat nasuha. Nasuha kok apa? Dibawalah saya dari Pekanbaru ke Pelalawan, menyeberang Sungai Kampar, naik mobil 2 jam, mobil parkir, berjalan kaki lagi ke dalam. Hujan lobek pula. Dikasih sepatu bot setinggi lutut, uponya badan awak tenggolam sepinggang. Sampai ke pokok kayu tualang godang, menengok sarang lobah. Naik suang memanjik kateh, memotong sarang lobah. Menampunglah kami di bawah.
sarang lebah jatuh ke dalam guni, ada anak lobah, ada induk lobah, ada ranting kayu, ada lilin-lilin, ada sampah. Disaring. Setelah disaring keluar madu yang asli, yang manis, yang jernih, yang murni. Maka itulah dalam bahasa Arab namanya nasuha. Nasuha artinya menyaring madu, menghilangkan sampah-sampahnya. Itu makna nasuha. Balik kami ke rumah membawa madu yang manis. Ciri madu ini asli kalau dibawa ke rumah, kalau mengamuk uang rumah itu asli. Nasuha, obat nasuha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan terlalu fokus ke situ. Situ awak kau tentang masalah obat nasuha. Maksudnya awak kau banyak dosa. Ada anak lobah, ada induk lobah, ada sarang lobah, ada lilin lobah, ada anting kayu. Iko disaring. Khuzma sofa da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Begitulah hidup awak. Siapa yang tak berdosa? Awak kau siapa yang tak berdosa? Anak ketek, dosanya ketek. Uang tua, dosanya banyak. Makanya kita melihat orang bahwa kita banyak dosa. Amba kalau nampak amba uang tua, oh lah apa uang tua amal apa banyak. Amba lonton tu sampai semua pak. Kalau nampak anak ketek, oh lah kau anak muda anak ketek, dosa anglon terlalu banyak. Amba ku dosa lah banyak. Jangan sampai merasa diri lebih baik. Lebih baik merasa diri penghuni neraka sehingga melihat orang lain penghuni surga, daripada merasa diri penghuni surga lalu semua orang masuk neraka. Oh, neraka. Jadi surga yang seluas langit dan bumi, lebih luas dari langit dan bumi, isinya cuma 3. Inyo, bininya sama mentuanya. Kaji apa namanya? Itulah 6 sifat orang yang lulus mendapatkan madrasah Ramadan, alumni Ramadan, titelnya takwa. Kalau titel Abdul Somad, kalau titelnya yang paling panjang, Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Abdul Somad LC DESE PhD MA. Itu kalau ditulis 2 meter. Ada tak panitia kau menulis? 2 baris. Iko ditulis dek panitia Masjid Al-Munawwarah supaya orang hendak menganggap awak ustaz kaleng-kaleng. Itu tujuan.